fuck, Claire. Halo sobatku dimanapun kalian berada. Udah lama nih kita nggak ketemu dan udah lama juga si Oleng nggak menghibur kalian lewat alur cerita film ya. Karena memang saya sibuk dengan percuanan duniawi. Tapi nggak apa-apa, kali ini saya akan menghibur lagi sobatku sekalian. Nah, si Oleh akan membawakan cerita dari film yang rilis tahun 2020 yang berjudul The Stylist. Film ini bercerita tentang seorang wanita bekerja di sebuah salon. Namun wanita ini memiliki sebuah kebiasaan yang gak habis fikri di luar Nurul. Nah, kira-kira apa nih kebiasaan buruk yang sering dilakukan wanita ini? Tanpa basa-basi langsung aja kita cekidot. Pada awal cerita, kita akan dikenalkan dengan seorang wanita bernama Claire. Claire bekerja pada sebuah salon kecantikan dan dia memiliki keterampilan sebagai hair stylist. Kemampuan Claire sangat tidak diragukan lagi dan cukup terkenal di wilayah itu. Sweet. Pada suatu malam, Claire mendapatkan seorang pelanggan wanita yang ingin menata rambutnya. Pelanggan wanita ini bernama Sarah. Karena Claire adalah hairstylist yang beretitude baik, Claire pun tak segan untuk membangun komunikasi dengan pelanggan-pelanggannya agar mereka nyaman. Rupanya, ini adalah kali pertama Sarah berkunjung ke salon tempat Claire bekerja. Sarah sedang merantau dari kampung dan tinggal di wilayah ini baru 3 tahun lamanya. Saking ramahnya, Claire memberikan minuman agar Sarah tidak bosan saat rambutnya ditata. Sarah yang juga ternyata memiliki suami dan seorang anak, saking asiknya mengobrol dengan mereka tak sadar bahwa pekerja dan pelanggan lain telah pulang. Otomatis Sarah adalah pelanggan terakhir di hari itu. I love traveling. Di dalam suasana sepi itu, Sarah tidak menyadari bahwa dari sini mimpi buruknya akan terjadi. Awalnya semua masih berjalan normal seperti biasa, hingga sampai akhirnya Sarah tiba-tiba tertidur. Rupanya Sarah tertidur gara-gara telah diberikan obat bius yang dicampur ke dalam minuman yang tadi Claire berikan. Di saat inilah watak asli Claire muncul. Saat mengetahui biusnya telah bekerja, Claire langsung mengeluarkan alat-alat khusus kesukaannya. Lalu menyiapkan kain lap, ember, dan menutup gorden toko. Yap, bisa kalian tebak apa yang terjadi? Sarah dibunuh oleh Claire. Kulit kepala Sarah dikuliti sampai ujung rambutnya oleh Claire. Belum kita sadari apa yang sedang diincar oleh Claire. Namun yang pasti kita akan memulai mendalami peran dari Claire. Setelah aksi psikopatnya itu, Claire pulang ke rumah. Tidak ada satupun menyambut karena memang dia hidup sendirian. Claire juga memiliki ruang basement tersembunyi di samping rumahnya. Ternyata gudang basement itu Claire gunakan sebagai tempat penyimpanan hasil karya dari korban-korbannya yang tak lain dan tak bukan adalah kulit kepala. Claire memiliki obsesi gila untuk menjadi orang lain. Obsesi yang merupakan penyakit itu berawal dari Claire yang tidak pernah mencintai dan menghargai dirinya sendiri, sehingga dia selalu iri terhadap kehidupan orang lain. Saat memakai rambut orang lain, Claire bisa tersenyum lebar dan merasakan kebahagiaan. Bisa kalian bayangkan bagaimana rasanya memakai wig dengan kulit kepala yang masih menempel? Serem banget kan? Keesokan paginya, scene beralih memerihatkan Claire dan seorang wanita. Wanita ini bernama Olivia. Olivia adalah pelanggan setia Claire yang sudah menganggap Claire sebagai bestinya. Olivia akan menikah dalam waktu dekat dan dia ingin agar Claire menjadi hairstylist di acara pernikahannya nanti. Pada scene berikutnya terlihat Claire yang datang ke coffee shop langganannya. Sang barista yang bernama Dawn pun telah mengenal Claire. Dawn heran mengapa Claire terlihat murung hari ini. What your usual? Chai latte with almond milk, please. Ya, rupanya Claire kembali ke setelan pabriknya, yaitu terlalu insecure terhadap dirinya. Scene berikutnya memperlihatkan Olivia dan Claire lagi. Lagi-lagi Olivia terus meminta Claire menjadi penata rambut di pernikahannya. Namun Claire menolak dan tidak tertarik melakukannya. Claire pun merekomendasikan orang lain. Namun Olivia tetap kekeh ingin menggunakan keterampilan Claire yang sudah terbukti bagus. Dan tentunya karena Claire adalah temannya. Says cuticle management. Yeah, this is in fact an ad for cubicles, not cuticles. Yeah, it's a problem.
Teman-teman Olivia memberi rekomendasi lain, namun Olivia tetap memutuskan untuk menunggu keputusan Claire karena kemampuan Claire layak ditunggu. Karena terus didesak, Claire pun menyetujui permintaan Olivia. Your dress? At this rate, I'll be walking down the aisle in a baseball cap and overalls, so I need this. Is everything else going okay? Hari pun berganti. Pada pagi harinya, Claire seperti biasa membeli kopi di coffee shop langganannya. Nampaknya hari ini Claire memasang raut wajah yang ceria. Dawn pun dengan ramah menyambut kedatangan Claire. Lalu sesampainya di salon, Olivia mendatangi Claire untuk mencoba sampel style rambut yang akan dipakainya nanti. Dari cara bicaranya, kita akan mengetahui bahwa Olivia adalah tipe orang yang sangat friendly. Olivia pun menunjukkan contoh style rambut weddingnya kepada Claire. Sambil menata rambut, Olivia berbicara tentang pesta yang akan diadakannya nanti malam di rumahnya, dan dia pun tentunya mengajak Claire untuk hadir ke pestanya. Saat selesai menata terlihat Claire tersenyum bahagia. Is he excited? Yeah, I mean, way more than me. He loves being the center of attention. Hey, come on in. Lalu malammu tiba. Claire datang ke rumah Olivia. Kedatangan Claire pun disambut hangat oleh Olivia. Olivia tidak henti-hentinya terus memuji hasil karya Claire. Saking percayanya kepada Claire, Olivia memperlihatkan gaun pernikahannya nanti. On a wedding dress by yourself. Fucking buttons. You kidding me? Dan Claire pun adalah orang pertama yang melihatnya. Namun bukannya senang, Claire terlihat murung seperti seorang yang sedang kelilit pinjol. Olivia pun memperkenalkan Claire kepada calon suaminya nanti. Di sini juga diketahui bahwa Olivia adalah tidak memiliki ayah dan ibu. This is Clara. My hairstylist. The savior of the wedding. Hi, Claire. Saat di perjalanan pulang, Claire tampak kesal dan sedih karena tadi Olivia membahas masalah orang tua. Mungkin Claire jadi teringat kembali kepada orang tuanya. Bukannya menuju rumah, Claire malah mampir ke coffee shop tempat Dawn bekerja. Untungnya saat itu Dawn sedang membereskan toko sebelum menutupnya. Karena yang datang adalah Claire si pelanggan tetap, Dawn pun mempersilahkan Claire untuk ngopi bareng sebentar. Saat kesempatan itu terjadi, di sanalah Claire memutuskan untuk beraksi kembali. Secara diam-diam, Claire memasukkan obat bius ke dalam minuman Dawn. Setelah mendapatkan kopinya, Claire pergi keluar dan memperhatikan Dawn yang kesalahannya. Claire mulai melakukan pengulitan terhadap kepala Dawn. Saat mulai menguliti kepala Dawn, Claire terlihat kehilangan fokus sehingga sayatannya melenceng. Karena hal itu, Dawn pun tersadar dari pingsannya. Karena panik, Claire pun langsung menghajar Dawn sambil membabi buta sampai Dawn benar-benar tewas. What the fuck, Claire? Setelah melakukan aksinya, Claire pun langsung membersihkan TKP agar dirinya tetap aman. Karena teringat akan kesalahannya saat melakukan eksekusi, Claire dengan ketakutan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sepulangnya ke rumah, Claire langsung menuju basement dan menutup semua karyanya dengan kain. Dia pun mengambil banyak balok dan mengunci rapat pintu menuju basement. Hal itu menunjukkan bahwa Claire ingin berhenti melakukan aksi psikopatnya. Dan ruangan itu pun akhirnya tersegel. Setelah hari itu, hari-hari Claire dilalui dengan damai. Dia pun kembali melakukan rutinitas seperti biasa. Hingga suatu hari, Claire diundang lagi oleh Olivia untuk menghadiri pesta. Di perjalanan, Claire banyak melihat selebaran yang mengatakan bahwa Dawn telah menghilang. Namun Claire tidak peduli. Yang ada di pikirannya saat ini adalah dia sedang senang karena dia akan semakin akrab dengan Olivia, teman barunya. Saat sampai di tempat pesta, Olivia mengenalkan Claire kepada teman-temannya. Claire pun merasa senang dan bahagia. Okay, let's toast. To all the best bitches. Finally levitating, Leah the female raiding my hoodie like Ninja Gaiden. Chicken with the devil Namun on. kesenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Claire sedang ke kamar mandi, dia pun tidak sengaja mendengarkan teman-teman Olivia sedang ngerumpi julid ngebahas dirinya. Teman Olivia mengatakan bahwa Claire memiliki raut muka yang seram dan tatapan yang aneh. Sontak setelah mendengar hal tersebut, Claire merasa emosi dan pergi dari pesta tanpa sepengetahuan Olivia. Siapa sangka,
Claire membuntuti salah satu teman Olivia yang tadi menjulidinya. Karena emosinya sudah tertrigger, penyakit psikopat Claire pun kembali muncul. Claire mengendap-endap memasuki rumah temannya Olivia. Saat akan menghabisinya, Claire tiba-tiba dilanda keraguan. Lalu saat keberadaannya akan tertangkap, dengan panik Claire langsung kabur ke luar rumah. Setelah kejadian itu, Claire kembali murung. Dia bingung bagaimana cara mendapatkan kebahagiaannya kembali. Claire pun mulai bertingkah aneh. Dia mulai membuntuti seluruh aktivitas Olivia secara diam-diam. Ya, secara sederhananya Claire kini menjadi stalkernya Olivia. Ngeri banget gak sih kalau kita di stalkingin orang? Lalu puncaknya saat Claire tiba-tiba datang ke tempat kerja Olivia. Olivia yang melihat Claire yang sedang menunggunya dilanda bingung dan marah. Olivia tidak pernah memberitahukan tempat kerjanya. Olivia merasa ngeri lalu tiba-tiba meninggalkan Claire. Strangers in ways that they Don't be like this on Saturday. Setelah malam itu, Claire selalu nge-spam WA Olivia. Tak hanya spam chat, Claire juga mulai spam telepon Olivia. Namun tak ada respon sama sekali dari Olivia. Claire tidak menyerah. Dia pun nekat diam-diam menyusup ke rumah Olivia. Ini ngeri sih. Claire terus mengendap-endap seperti maling. Bahkan dia nekat masuk ke kamar Olivia dan mulai mencoba seluruh baju Olivia. Claire merasa bahagia saat melihat dirinya di cermin. Tak hanya pakaian, Claire pun memakai semua barang-barang Olivia termasuk make up-nya. Namun kesenangan Claire terhenti saat dia mendengar ada suara dari bawah. Claire pun panik dan kabur melompat dari jendela. Karena hal itu, Claire semakin histeris dan kesal. Dengan kekesalan yang sangat tak terbendung, Claire pun membuka segel basement rahasianya dan pergi ke dalam. Claire kembali membuka seluruh tirai yang menutupi kulit-kulit kepala korbannya. Dia pun mulai bercosplay kembali menjadi orang lain. Namun hal itu tidak membuat kekesalannya mereda, malahan Claire semakin merasa kesal. Kekesalan tersebut terjadi karena semua kulit-kulit yang dia koleksi sudah mulai mengeriput dan mengering. Claire pun memutuskan untuk kembali melakukan aksi gilanya. Bedanya, dia benar-benar akan memilih korbannya secara random asalkan masih sesama wanita. Hingga akhirnya Claire mengetuk sebuah pintu dan dibukakannya oleh seorang wanita bertato. Claire berpura-pura meminjam telepon. Saat wanita itu berpaling, Claire pun mulai menghantam kepalanya hingga terkapar. Claire pun mulai melakukan aksinya dengan menguliti kepala korbannya hidup-hidup. Malam itu Claire habiskan dengan kebahagiaannya bercosplay menjadi orang lain. Claire merasa senang sambil ketawa-ketawi dengan nuansa yang disturbing. Aduh, serem banget, serem banget. Singkat waktu, hari H pernikahan Olivia pun tiba. Claire tetap datang di pernikahannya karena dia telah diberikan tugas menjadi hair stylist. Tak hanya disambut oleh calon suami, Claire pun disambut hangat oleh keluarga mempelai. Saat menghampiri Olivia, Olivia terlihat lega dan bahagia akan kedatangan Claire. Olivia meminta maaf atas kejadian yang terjadi di antara mereka tempo hari. Setelah melepas rindu dan berbasa-basi, Claire mulai mengstylish rambut Olivia. Setelah selesai, Claire melihat ada gadis kecil. Claire lalu menawarkan gadis tersebut untuk ditata rambutnya. Tentu saja, gadis kecil itu merasa senang. Saat sedang menata rambut gadis kecil, Claire tiba-tiba dipanggil agar menghadap Olivia. Rupanya, Olivia ingin merapikan kembali rambutnya sebelum berjalan di atas latar pernikahan. Olivia sangat senang karena kehadiran Claire sangat membantu dirinya. Thanks. Sorry that I barked at you. Lalu proses pernikahannya pun tiba. Semua mata tertuju kepada calon pengantin yang datang dengan gaun cantiknya. Olivia yang sudah cantik dengan gaunnya pun berjalan di atas altar menghadap suaminya. Semua orang sudah menantikan momen-momen bahagia ini. Namun di hadapan para tamu tak lain adalah psikopat Claire.
Claire menghadap para tamu sambil mengeluarkan senyum yang creepy. Dan tamu pun berlari ketakutan melihat sosok psikopat yang berada di hadapan mereka. Lalu film pun tamat. Ya sobatku, berbagai kengerian dan disturbing kita rasakan bertubi-tubi dalam film stylish ini. Mungkin kalian merasa ngeri atau merasa mual, sama saya juga. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah kalian merasa insecure berlebih terhadap diri sendiri. Ingat, rumput tetangga hanya terlihat lebih hijau, bukan berarti rumput tetangga terlihat sempurna. Cintailah diri sendiri, maka kebahagiaan akan mudah menghampiri. Sekian cerita dari film stylish yang tayang pada tahun 2020 ini. Jika kalian memiliki saran, jangan lupa tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar si Oleh bisa terus semangat menemani hari-hari gabut kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.